Anies ini punya kemampuan dan kecerdasan dalam komunikasi politik, dalam mencari sensasi. Beliau ini sangat lihai menata kata. Kelihayan ini dimanfaatkannya dalam memainkan politik identitas. Ingat kan pidato pertama Anies sebagai gubernur yang memakai kata pribumi, lalu soal besi impor dari Tiongkok. Kata-kata Anies dalam menangani banjir bahkan sudah mencapai langit ketujuh. Pakai kata sunatullah, air parkir, dan takut dicontek strategi penanganan banjirnya. Kita-kita ini pasti tidak akan sampai pemikirannya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kali ini saya akan memaparkan upaya pencitraan Anies demi ambisinya nyapres. Caranya sangat memalukan. Mungkin Anies memang sudah putus urat malunya ya. Kita lihat bersama bagaimana kelakuannya. Seperti yang sering saya sebutkan dalam tulisan-tulisan saya terdahulu, tidak ada salahnya untuk punya ambisi untuk menjadi presiden. Tentunya dengan niat yang tulus untuk mengurus rakyat dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dan pastinya ditunjang dengan kemampuan yang sesuai. Contohnya ya seperti Presiden Jokowi. Ini salah satu contoh kemampuan yang dimiliki Presiden Jokowi. Misalnya di kasus Sri Lanka ya. Menyusul Sri Lanka, masih ada 25 negara lagi yang terancam kebangkrutan. Di antaranya Turki, Mesir, dan Brazil. Indonesia sangat jauh dari kondisi itu. Bahkan terhadap ancaman resesi ekonomi menurut Bank Dunia, Indonesia termasuk negara yang aman. Presiden Jokowi juga sudah membawa Indonesia melewati pandemi COVID dengan aman ya, dengan sukses. Dan sekarang ekonomi termasuk sektor pariwisata sudah mulai terlihat kebangkitannya. Ya memang masih banyak tantangan ke depannya, tapi dengan seorang pemimpin seperti Presiden Jokowi, bukankah kita merasa lebih yakin gitu ya? Kembali ke urusan nyapres-nyapres. Tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja Presiden Jokowi yang tinggi dan hasil kinerjanya yang nyata menjadikan Presiden Jokowi seperti layaknya template atau semacam cetakan gitu ya. Sebuah standar yang dicari rakyat ketika akan memilih presiden berikutnya. Nah, di sini letak kunci kemenangan calon presiden yang akan berlaga dalam pemilu 2024. Apalagi banyak analis politik yang sepakat bahwa Presiden Jokowi akan menjadi kingmaker di 2024. Artinya, pasti pilihan itu ditentukan oleh kemampuan dan hasil kerja yang sesuai dengan standar Pak Jokowi. Jadi wajar kan apabila kita sebut sulit, sangat sulit bagi orang yang pernah dipecat oleh Presiden Jokowi untuk masuk ke dalam pilihan itu. Jadi, ketika seorang Anies Baswedan terlihat sangat berambisi untuk nyapres, di satu sisi ya memang itu haknya dia. Namun di sisi lain timbul pertanyaan besar, memangnya mampu? Memangnya Anies ini kinerjanya bisa disejajarkan dengan standar seorang Jokowi? Pertanyaan yang akhirnya bikin Anies disentil oleh banyak pendukung Presiden Jokowi. Ya mau gimana? Dikasih waktu 5 tahun untuk bekerja dengan anggaran fantastis, mencapai ratusan triliun rupiah untuk mengurus wilayah yang tidak terlalu luas dan penduduk yang jumlahnya hanya belasan juta orang. Sudah gitu dibantu oleh seabrek tim TGUPP yang digaji oleh rakyat. Hasilnya, saya tidak bilang bahwa Anies ini tidak punya kemampuan apa-apa. Kan beliau ini punya titel ya. Lulusan UGM, lulusan Amerika. Sayangnya kemampuan dan kecerdasan Anies terbatas di dua hal saja. Pertama, seperti yang sering diklaim oleh para pendukungnya, bahwa Anies ini pinter lah, sepik-sepik Inggris. Kalau memang betul, ya kita akui dong, bahwa apakah kemampuan berbahasa Inggris itu sama artinya dengan kemampuan menjadi presiden? Ya tunggu dulu Mas. Nah itu Presiden Soeharto yang berkuasa puluhan tahun pun kemana-mana bawa penerjemah kok. Yang bisa speak Inggris juga banyak di negeri ini, termasuk anak kecil. Ya udahlah, logika waras kita pasti paham ya. Biarkan Kadrun terpesona dengan logikanya sendiri. Kedua, Anies ini punya kemampuan dan kecerdasan dalam komunikasi politik.
dalam mencari sensasi. Beliau ini sangat lihai menata kata. Kelihayan ini dimanfaatkannya dalam memainkan politik identitas. Ingat kan pidato pertama Anies sebagai gubernur yang memakai kata pribumi, lalu soal besi impor dari Tiongkok. Kata-kata Anies dalam menangani banjir bahkan sudah mencapai langit ketujuh. Pakai kata sunatullah, air parkir, dan takut dicontek strategi penanganan banjirnya. Kita-kita ini pasti tidak akan sampai pemikirannya. Apakah kedua kemampuan Anies itu cukup untuk jadi presiden? Bisa saja. Kalau mayoritas rakyat pemilih se-Indonesia ini sedungu itu. Tapi kan enggak ya, kita kan cerdas ya. Buktinya kita-kita pada tahu kalau ganti STNK itu mesti bayar lagi, sementara Anies kan nggak tahu. Ambisi tetaplah jadi ambisi, tidak akan melemah. Malah makin menguat menjelang habis masa jabatan Anies. Namun ambisi ini berbanding terbalik dengan kinerja dan hasil kerja Anies. Salah sendiri, dikasih waktu 5 tahun dan anggaran gede, bukannya dipakai secara efektif, ratusan miliar malah dipakai buat balapan Formula E. Sementara, proyek normalisasi Kali Ciliwung mandek. Program Anies sendiri yang dikasih nama naturalisasi juga mandek. Hasilnya, beberapa kali banjir menampar muka Anies. Ketika dia sibuk soal cek sound di Stadion JIS, banjir pun datang. Ketika Anies sibuk bersama istri dan ibu-ibu PKK di Stadion JIS, ketika Anies berupaya menciptakan momen romantis bersama sang istri, mungkin untuk menjawab pertanyaan para netizen yang kepo soal keberadaan istrinya yang jarang kelihatan. Jakarta banjir lagi. Saking kerasnya tamparan banjir itu, Anies pun berkelit sebisanya. Tidak mau menjawab pertanyaan para awak media soal banjir. Padahal, seandainya Anies dengan serius menangani banjir di Jakarta, cukup dengan meneruskan program yang sudah berjalan. Nggak perlu mikir keras ya, tentu dengan menurunkan rasa gengsi. Maka, keberhasilan yang dituai di masa akhir jabatannya pasti akan bisa dipakai untuk menaikkan citranya. Ini situasi yang nggak nyata, hanya pengandaian. Lawang sampai sekarang Jakarta masih banjir. Mungkin Anies saat ini sudah dalam kondisi panik. Dapat banyak penghargaan, tapi hasil nyatanya malah mayoritas warga tidak puas dengan kinerja Anies. Kepanikan ini tercium ketika Anies memamerkan sirkuit Formula E saat menunaikan salat Idul Adha di Stadion JIS. Apa coba hubungannya Formula E dengan Idul Adha? Emboh lah. Jaga-jaga kalau Stadion JIS tidak bisa dipakai lagi untuk mendongkrak citranya, Anies pun menyiapkan alternatif lain. Main angka dan nebeng isu viral. Ini memang tanda-tanda komunikasi politik sedang dimainkan ya. Memakai simbol-simbol untuk menempatkan citra diri di pikiran publik. Semacam hipnotis yang simple gitu ya. Anies pun memilih angka 24. Jadi maunya Anies, ketika publik melihat angka 24, maka yang diingat adalah Anies. Gitu loh Mas E. Kita lihat nomor 24 ini melekat di sapi kurban milik Anies pada hari raya Idul Adha lalu. Nomor yang sama juga melekat di sapi kurban milik Anies pada tahun 2019 silam. Selain itu, rekam jejak Anies menunjukkan angka 24 dipilih dalam menggelar kegiatan besarnya, seperti pencanangan Jakarta Hajatan di Kepulauan Seribu pada tanggal 24 Mei lalu. Kemudian pada tanggal 24 Juni, Anies mengadakan ramah tamah bersama panitia dan pihak terkait Formula E dengan mengundang pengusaha bakso. Dan grand launching Stadion JIS akan digelar pada tanggal 24 Juli. Nampak sekali permainan angka ini ya mengacu pada citra politik Anies. Apakah itu akan berhasil? Satu lagi, yang perlu disebut dalam upaya Anies mengejar ambisinya nyapres, yakni nebeng di isu yang lagi viral. Saat ini ya, yang lagi viral itu adalah kegiatan anak-anak remaja yang disebut Citayam Fashion Week atau fenomena SCBD, singkatan dari Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Anies tanpa malu, ketimbang ngurusin warganya yang kebanjiran, malah lebih memilih mendatangi lokasi Citayam Fashion Week pada malam minggu, tengah malam ya.
Pengamat politik pun blak-blakan menyebut tingkah Anies ini sebagai upaya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitasnya. Anies disebut berupaya ngelas dari efek buruk banjir. Anies pun meneruskan nebeng popularitas anak-anak Citayam ini dengan mengajak tamunya dari luar negeri untuk berjalan ala di catwalk ya di lokasi Citayam Fashion Week itu. Warga Jakarta yang jadi korban banjir pasti melihat kelakuan Anies ini sambil ngelus dada ya. Tega benar sama warganya ya, dibiarkan melawan banjir sendiri. Sementara Anies sibuk cari sensasi, sibuk cari panggung, agar namanya terus diberitakan secara viral. Bukan karena bisa bekerja, melainkan karena ngikut aja membonceng kegiatan anak-anak Citayam. Gak salah kan kalau saya menilai bahwa urat malu Anies ini kayaknya udah putus ya. Sudah terang-terangan lebih memilih pencitraan politik ketimbang memperhatikan dan mengurus warganya. Tidak perlu lagi saya beberkan masalah-masalah yang dihadapi para warga Jakarta. Banyak ya, dari banjir, kekurangan toilet dan septic tank, kekurangan gizi, hingga sampah. Jejak digital sudah terlalu banyak membahana, tinggal di Google saja. Dan semoga Google jangan sampai kena blokir Kominfo ya. Selalu dari Kura-Kura.